A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ngerasakan materi kalau pinginane kita dumugi yaitu ahmiyatu ma'rifatillah, yakni urgensi atau pentingnya mengenal Allah. Karena kita itu fisik kita diciptakan oleh Allah dengan bahan dasar sari pati tanah. Sari pati tanah niku nek tenggene Al-Qur'an surat Al-Mu'minun niku sumpah Allah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan lamnya itu sumpah, nek nengene ilmu balaghah lamnya sumpah, qadnya itu temenanan. Jadi sumpah temenanan kita atau Allah menciptakan manusia dari sulalatin min tin, saripati tanah. Dari saripati tanah summa ja'alnahu nutfatan, nuli kari-kari. Jadi kalau sudah atofnya pakai summa itu biasanya litarahi, tartib litarahi, urut-urut tapi berproses orang langsung. Jadi dari saripati tanah muncul tumbuhan dulu dimakan oleh manusia, kemudian dari saripati makanan itu zat-zatnya ada yang jadi sperma. Satu pihak digunakan untuk mengganti sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia, sisi yang lain itu dijadikan bahan dasar untuk menciptakan manusia berikutnya lewat akad pernikahan, terus kemudian perkumpulan antara suami dan istri. Kemudian nutfah itu berada di qararim makin atau rahim yang sudah disambut oleh sel telur. Itu kalau dari sisi ilmu biologinya. Tsumma khalaqna nutfatan 'alaqah, kemudian kami jadikan nutfah itu ngalaqah, getih kental. Ini yang diabadikan dengan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang redaksi surat Al-Mu'minun niku 'alaqah. 'Alaqah itu getih kental. Ini wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Nabi. Kemudian ini pula yang mengandung pelajaran bagi Nabi dan para umatnya, karena Quran itu kemudian disampaikan kepada umatnya. Mengandung maksud atau dikandung maksud bahwa ayat pertama yang turun niku mengandung maksud Kanjeng Nabi itu diberi ajar, diberi pengetahuan, kon ngerti sangkan parane dumati. Niku riyin sedurunge bahas 6660 ayat ki kon paham dhisik. Dan ini harus idealnya itu umatnya ya kudu metut buri. Orang juri cicik langsung bahas sholat, zakat, puasa, haji. Tapi peristiwa wahyu pertama ini juga kudu diduburi umatnya supaya nanti pemahamannya utuh, ora sepotong-potong. Kemudian fakhalaqnal 'alaqata mudghah.
kami jadikan dari gumpal darah niku dadi getih kempel. Itu kemudian kalau dilihat di proses terjadinya manusia itu jantung dulu deg 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 deg. Tuh. Maka ada hierarki thariqah atau cara jalan mencapai pemahaman mengenal Tuhan. Itu ada yang memakai zikir sir tapi di jantung duk 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 Allahu Allah Allahu Allah. Dan ini yang bersemayamnya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu sing ciri khasnya itu maido. Maido itu kalau bahasa Indonesianya apa? Maido. Mencela. Mencela keadaan, mencela situasi. Contoh, ndah neo mau ora kaya kiye. Ndah neo aku mau orang enek. Ndah neo mau aku mangkat awan atau mangkat kasih. Ndah neo mau ora udan. Kan? Menungsa sok kaya kowe apa ora? Itu bahasa Jawanya. Padahal tidak ada yang perlu dibaitu. Semuanya sudah tertata dengan rapi. Tidak ada kekeliruan dalam setiap kejadian. Tuh, maksudnya tembriki. Makanya jane idealnya sing ngaji nang kene ya kudu mlaku, wiridane dikire kudu mlaku. Mulane bar salat minimal salate pirang wektu sedina sewengi 5 waktu. Zikir syahril la ilaha illallah itu 165 kali. Hadiah Fatihahnya sudah saya share di grup. Itu untuk diamalkan. Sebab amal niku mengko muncul nang buah wirid itu nanti akan mendatangkan warid. Warid itu sesuatu hadiah dari Tuhan. Tapi nalikane nyambut gawe, yang orang nyambut gawe ya kira-kira oleh upah apa? Warid atau datangnya perkara itu pemahaman-pemahaman yang langsung dari Allah. Kalau ini hanya pemicu saja, ngaji ini hanya pemicu saja. Nanti setelah darah kempel itu, nah setelah zikir jahar itu nanti zikir sir. Ada yang menggunakan hu Allah, ada yang menggunakan detak jantung Allahu Allah, duk 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 Allahu Allah Allahu Allah. Malahnya kalau hierarki di thariqah Suryalaya Qadiriyah Naksabandiyah itu siraih dengkul begini memusatkan di jantung. Nah kalau petunjuk dari Suryalaya itu 2 jari di atas pentil susu sebelah kiri, itu terminalnya nafsu lawamah. Ini harus dibersihkan. Jangan-jangan kita belajar syahadat ini sikrono nafsu. Wong kudu bening sebening-beningnya loh. Ya, dengkul ilati tepat dan dhuwur. Ya, bisa mengikuti nafas. Ya, bisa menggatekan siapa bahasa Indonesia? Memperhatikan detak jantung. Allahu Allah, Allahu Allah. Sampai kemudian otomatis berbunyi sendiri. Ini di sini warnanya kalau tidak itu hitam di sini. Ya. Hitam warnanya. Jadi sampai bersih.
Nah, kalau tidak dibersihkan, siapa yang membersihkan? Nek Kanjeng Nabi wis. Atas rekomendasi Allah, malaikat datang, Jibril Mikail, pada dalam susuan masa susuan Halimah ya, umur 2 tahun, itu dadanya dibelah, dibersihkan itu bagian-bagian setan. Nah, dengan demikian, karena kita belum bisa seperti Nabi, ya kudu usaha dewi. Jadi ada titik-titik yang harus dibersihkan. Ini yang menjadikan manusia itu akeh halune. Halu ngerti? Halusinasi. Kepengen kiai, kepengen kaya, tapi orang-orang eling-eling. Kue halu jenenge. Ini kalau tidak diterapi, yo arep degawa mati. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dadi Allah aweh hidayah dalane kuwe nalikane wis jahadu, wis temenanan oleh perang karo sapa? Ya perang karo halune dhewe. Berapa kali Allah monggo Arab sewu monggo. Jadi ada titik-titik yang harus dihajar, di bawah susu kiri, kemudian di bawah susu kanan. Terus ada yang mengatakan di sebelah dalam susu kiri 2 jari, sebelah 2 jari sebelah dalam seperti susu kanan. Di situ semayamnya nafsu-nafsu amarah lawamah subiyah mutmainnah. Nah, itu sudah beres. Nanti di tengah-tengah dada ini, di tengah-tengah dada itu Latifatul Akhfa, itu wilayahnya Nabi Muhammad. Di situ ada kandungan ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu juga nanti dihajar. Nanti bisa ada satu pengalaman nanti bergetar keluar sinar di situ. Berarti hijabnya sudah dibuka. Monggo diamalkan. Jahar dulu 165 kali, terus kemudian dzikir khafi itu tadi atau dzikir sir. Kemudian kembali lagi kepada itu pencintaan manusia dari segumpal darah kemudian menjadi daging yang menjadi jantung itu, kemudian dari situ nutrisi itu berkembang membentuk batok kepala terus tulang belakang. Disinilah oleh para peneliti kemudian di situ ada energi alami jenenge cakra. Diawali dari tulang ekor sampai gundunan sini. Itu ada energinya, energi murni. Nah, yang di dada digarap itu halu, itu ego, itu nafsu. Sama di kepala itu angen-angen. Itu yang menjadi tutup kesadaran umumnya manusia. Ya, monggo diawali dari zikir bawah susu sudah kiri, monggo setiap habis sholat nih. Nah, kalau thariqah tidak nasa bintayah itu setiap habis sholat 5 waktu. Boten niku dilakukan agar tutup-tutup yang menutupi kesadaran hati manusia itu terkikis. Keakuan-keakuan itu mulai terkikis. Nanti kalau sudah akunya terkikis, maka akan memahami adanya Allah. Karena Allah itu tidak ada tutup. Sekian kan Gusti Allah ketutup. Misalnya akhirnya gedenti karo tutup. Ya. Allah kok ketutup misalnya ke hijab berarti kudu gede tutup krembeng lho, panganan karo krembeng kudu ambang dine. Lah Allah ki ora ketutup. Nah, untuk membuka tutup-tutup keakuan itu tadi.
nafsu-nafsu, halusinasi, angan-angan pikiran. Jadi kudu mujahadah. Mujahadah ngerti? Mujahadah ke rialat pada baik. Riyadhah karena wong Jawa ilate angel muni dot. Lah ya rialat. Tamar butoh ke kang nemburi diwaca ha riyadhah. Tapi wong Jawa kangelen langel temen rialan. Nggih. Niku. Ana sing rialate melek bengi. Nggih saged dikir wengi ingkang suwe. Nggih. Ana sing rialate mung menjaga kesadaran. Nggih. Apa dikir wengi karo menjaga kesadaran? Enteng di menjaga kesadaran dia, menjaga kesadarannya hati aja sering ketutup karo angen karena manusia mulai tangi turu tekan turu maning ke uripe nang angen-angen apa nang kesadaran hati ya. Karena yang terjadi bayi baik, otak tidak berkembang, ya orang nangen. Sadar, bayi ke sadar kae, bayi sing urung umur 7 bulan, urung setahun niku sadar dia, sadar dengan adanya Tuhan. Nggih. Mulane jenenge kullu mauludin yuladu ngalal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, ya orang nengangen-nengen, orang ngaya larang. Ini saya sampaikan agar kita sadar diri bahwa kita itu akeh neng angen-angen. Padahal Gusti Allah ora frekuensine udu neng angen-angen udu. Akhirnya digawa sholat tapi kesadarannya sing nengangen-angen, akhirnya sholat karo angen. Gue sholat apa angen-angen? Aja gugup. Kenyong sangune sholatnya sing sregep, dedelan sholatnya disi. Sholatnya angen-angen apa sholat temenanan? Jadi aja gugup ngekeri masalah amal ini itu, tapi amalnya kepriwe dhisik. Apakah sudah sesuai atau tidak? Niku. Nggih. Pun. Jadi kembali lagi wau ayat teng surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 ini sedang menidokkan apa? Allah sedang menunjukkan keberadaan dirinya atau kekuasaannya yang segera difahamilah oleh manusia agar manusia tahu dirinya, ngerti sangkan paraning dumadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu fakhalaqnal mudghamah nidhaman, kami jadikan daging kempel menjadi tulang, fakasonal idhama lahma, kemudian tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami tumbuhkan kejadian janin bayi itu tadi yang sudah balung terbungkus daging, khalqan akhar, bentuk yang lain, muncul sirah, meripat kuping, irung tutup lan sak piturute mencotot ana tangane lan sikile, metu drijine nang kukune. Itu kekuasaan ayat-ayatnya Allah. Nek mlebet teng kene bab tauhid niku tauhidul
af'al. Tauhid itu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Af'al itu perbuatan, bahwa itu perbuatane Gusti Allah. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, mongko mundak kebagusane Allah sebagai zat yang sebaik-baik menciptakan atau mengadakan sing maune Banyumani kok bisa jadi bentuk tubuh manusia. Nah, kemudian diteruskan kembali, itu kan baru fisik nggih, itu baru cerita fisik. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi, nuli nalikane, ini kurang lebih umur 120 hari atau 4 bulan. Kemudian setelah Allah, ini fi'il madi, fa'ilnya itu domir bukan isim dohir. Ini kan berbahasane bocah pondok. Nuli banjur Allah nyempurnakaken gue mau bentuknya manusia. Nah, sempurna nggih fisiknya nggih. Fisiknya sempurna manusia itu baru jasmaninya. Kemudian untuk memasukkan kayak HP kan kudu ana software nggih. HP kudu ana setrume. Angger HP langka setrume priwe? Orang kanggo gawe. Dadi bayi sing gludak jeneng geneng gue mau urung kanggo gawe, durung ana urip. Nah, uripe dihembuskan langsung dari ruweh Gusti Allah. Maka sejenak dengan itu waja'ala lakumus sam'a, Allah ndadekaken potensi mendengar, melihat dan merasa. Qalilam ma taskurun, koh dadi setitik temen ya oleh sira syukur maring Gusti Allah. Itu pun juga diteruskan dalam surat Al-Alaq ya. Kalla innal insana layatgha. Aja kaya mengkono menungso keto lacut. Kemudian ar-ra'ahustadna. Kamu akan dilihat bahwa manusia itu merasa semugih cukup. Ini sudah mulai peristiwanya adalah ketika ruhnya Allah dihembuskan ke dalam. Ini saya menerangkan dalil nakli, saya kolerasikan dengan dalil fitri tegak kabeh. Karena kuwatu dalil mengenal Allah itu wis nakline yono, akline yono, fitrine yono. Betapa pentingnya mengenal Allah karena dalilnya begitu kuat sekali. Munggari wong-wong eniku gelem mengenal Allah apa ora? Barangkali mungkin karena proses pendidikan sing ora runtut, akhirnya gede terus langsung dicakoki sholat ganjarane semene, ibadah ganjarane semene, akhirnya budeng. Barangkali itu ya yang menjadikan pemahaman menjadi tidak utuh. Akhirnya kudu sholat ibadah dok, tapi sahadatnya orang negara belangkai dejigerangi, padahal dasar agama Islam itu syahadat. Nah, karena betapa kuatnya dalil untuk menuju makrifat kepada Allah atau kenal kepada Allah, Allah sudah menyampaikan dalil nakline pun kula waos, ngakline pun. Antara dalil nakli itu yang dinukil dari Quran. Tadi sudah saya bacakan. Untuk memahami dalil Quran itu kan ngakli, nganggo akal maksudnya. Nah, saya gabungkan dengan dalil fitri itu maksudnya adalah rasa. Nggih, teng mriki afidah. Maka sebersamaan dengan ditukan ruh sifat uripe Gusti Allah, manungsa dadi duwe kemampuan ngrungu, weruh lan rasa. Sing maune ora ana rasa,
tegenah namane ora ana rasa anak. Banjur nalikane dadi upaten roh dadi duwe rasa anak. Afidah kuwe rasa fitrah bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah itu merasakan Tuhan, merasakan adanya Tuhan suci. Dan itu pun sudah fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitratallah, fitrah Allah, kesucian Allah itu sudah difitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah, ora ana pergantian dalam kedadiane Gusti Allah. Nah, fitrah ini sampun dipunaturaken bahwa ketika Allah mengambil janji dari anak turunnya Nabi Adam, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah menyaksikan, Allah ngetona nidokna lah ya. Lah menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, perjanjian ini di alam kandungan. Tafsir daripada tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Berarti dengan demikian bahwa proses Allah mempersaksikan adanya Allah itu berbarungan dengan ditiupkan roh kepada jasad, agar jasad ini, akal ini kemudian berkembang. Barangkali mungkin anggar mengalam kandungan hubungan asing mulang ya. Lah, tapi Allah mempersaksikan. Nah, bahasa sing lebih kepenak itu tiba-tiba bayi gue batinnya itu merasakan sensasi anak atau ada. Ini yang saya kaitkan dengan sifat wajib 20 yang pertama kali, yaitu Allah itu wujud, Allah itu ada. Jadi Allah sudah memperkenalkan keberadaannya Allah pada saat di alam kandungan. Pun paham ya? Nah, selanjutnya kenapa manusia itu disuruh bersaksi kembali, menyaksikan Tuhan atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat? Ini tujuannya nanti manusia itu tidak salah kedaden. Salah kedaden itu bahasa Indonesianya apa? Salah kaprah, agar tidak sesat atau sesat pemahaman atau salah paham begitu. Karena kalau tidak dipersaksikan adanya Allah, mengko menungsake, mengko menuhankan kepada selain Allah. Terutama kaitannya adalah dengan sesuatu yang dianggap manusia itu penting. Karena manusia itu yang dianggap penting, dasar manusia ya keinginan hawa nafsunya. Jadi yang kepengen oleh urip sing kepenak ya kudu akeh. Akhirnya pas nalikane ketekan duit, bungae keliwat. Mengko angger dong tertinggal lunga duit, susah. Oke, sudah menyamai Tuhan enggak seperti ini? Duit ini kalau sudah diposisikan seperti itu menyamai Tuhan enggak? Berarti orang terasa kan? Makanya menungsa kudu diperkenalkan kembali bahwa yang menenteramkan, yang memberikan ujian itu Allah. Suki, melarat, niku, sehingga tidak menuhankan selain Allah.
Jadi saya gabungkan sekaligus antara dalil naklinya kena, terus dalil aklinya juga bisa dipaham, terus dalil fitrinya. Fitrah itu kesuciannya. Nah, tujuannya apa? Untuk kemudian mengenal Tuhan, buahnya itu adalah al-hurriyatu. Al-hurriyah itu Allah hendak memerdekakan kawula-kawulane yang memang tujuannya adalah hanya untuk menjadi hambanya Allah, agar manusia itu tidak diperbudak oleh selain Allah. Karena sesaat manusia dihembuskan ruh oleh Allah, kemudian hidup semedi meditasi meneng nang jero kandungan sekitar kurang lebih 5 bulan, karena rata-rata bayi niku pirang bulan, 9 bulan, berarti ketiup roh niku 4 bulan, berarti ya meneng sejeroning 5 bulan. Itu yo cukup anteng, nyaman, orang kepengen metu, orang kepengen jajan, orang kepengen duit, orang kepengen pangkat, orang kepengen apa-apa, cukup. Orang perlu golek pangan, cukup urip. Nah, ketika lahir ya kasih fitrah. Nah, gue mengko umur 2 tahun ya mulai gue fitrahnya, kesuciannya, kesadaran Tuhannya mulai tertutup. Jane sih Gusti Allah ora ketutup, cuman yaitu kesadarannya itu ketutup lah. Akhirnya elinge dadi dakling. Dakling sih bahasa Indonesianya apa? Biar pet, biar eling, ngepet. Lah sing marakna biar pet niku napa? Lu pikiran niku. Angger biar berarti eling. Nggih, angger biar berarti eling, berarti Gusti Allah ana. Angger pet Gusti Allah hilang. Karena apa? Nengangen-nengen. Kita tidak perlu membayangkan Gusti Allah kepripit, pokoknya angger eling ya ana berarti. Angger ora eling berarti ora ana, wis iku bae kepenake. Nggih. Dadi angger wong nang jarane salat sadar berarti sambung karo anane Allah. Angger pet gelayar berarti pedhot. Lah sing biar nyambung niku, angger nyambung kan biar nggih lampune murup, atine padang, ngrasakna anane Allah wis. Ning angger kemudian pet, nah akhirnya jadi petang. Ngadep apa? Ngadep tembok. Gari akeh madhep tembok, apa madhep Gusti Allah? Ini agar manusia itu tidak hurriyah itu kan merdeka nih. Sekali merdeka tetap merdeka. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Apapun masalah kita semuanya, apapun problema kita, yang penting kita merdeka dulu, padang di situ. Sebab anggar ora padang kok ketekan masalah tambah peteng. Ini anggar padang masalah apapun ya bisa kemenangan. Jadi tujuannya manusia kembali sadar Allah itu untuk benar-benar merdeka. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi wong-wong sing iman terus kemudian ora menganggone imane kelawan kedzaliman, maka lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan. Angger iman temenanan orang nyampuri kelawan kedzaliman. Kedzalimannya siapa? Syirik. Ini sebagaimana riwayat Bukhari, inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu
dosa yang amat besar. Syirik itu apa sih? Syirik itu menduakan Tuhan yang Tuhan-Tuhan yang diciptakan atau diilustrasikan oleh pikiran dan hawa nafsunya. Paham nggih? Jadi bibit kesyirikan apa? Keakuan yang muncul dari pikiran dan hawa nafsu. Nah, sementara supaya tidak terjebak di situ, maka kesadaran hati kepada Allah itu harus idealnya itu harus dipupuk. Dipupuk dengan apa? Dipupuk dengan kesadaran agar dia menjadi seorang yang merdeka, di mana kalau dia sudah merdeka, dia bisa angon pikiran karo hawa nafsune dewe. Nah, untuk menjaga kesadaran, sering saya sampaikan kue nganggo ambekan. Karena ambekan ora tahu prei. Dan ambekan itu menjadi manifestasi atau perwujudan ruhnya Allah di manusia. Sebab anggar wong sing wis ruweh diambil kan boten ambekan nggih. Niku ambekan itu tanda terluar bahwa ruh yang dari Allah itu masih berada pada tubuh manusia. Niku bagaimana pentingnya orang mengenal Allah itu untuk menjadi dia kemudian merdeka, karena memang tugasnya itu hanya menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada selain Allah. Terus buahnya juga nanti muncul ketenangan. Alladzina tatmanu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi rumus hati itu menjadi tenang adalah ketika hati itu menyadari utawa kelingan Gusti Allah. Jadi rumus ketenangan itu ya ada di dalam hati itu. Sementara yang sering mengacaukan orang itu adalah pikirannya sendiri atau perasaan-perasaan. Kalau pikiran berarti ngayawara. Kalau perasaan berarti perasaan nafsu yang tidak baik. Buruk sangka, ujub, sombong, dan lain sebagainya. Itu perasaan hawa nafsu yang harus disadari oleh kesadaran hatinya manusia. Maka ketika manusia itu sudah tenang, ketenangan inilah yang menimbulkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Jadi kebahagiaan itu berada di dalam, sumbernya di dalam hati. Jadi kebahagiaan itu di hati. Kalau kesenangan itu beda. Kalau kesenangan biasanya dia tergantung dengan apa yang dia miliki, apa yang ia peroleh. Kalau apa yang ia miliki hilang atau pergi, ia akan susah. Contoh misalnya yang ketekan rezeki duit, ketekan duit, nafsune seneng ning angkat duit lunga. Seneng apa susah? Niku sifatnya nafsu beda nggih. Nafsu karo ati niku kudu beda. Bukan sesuatu yang sama. Nah, seringkali manusia itu mengatakan bahwa hatiku susah. Jane ruh niku hati niku ruh tidak pernah susah, tidak pernah netral. Tapi yang kemudian sering itu adalah hawa nafsu. Jadi kondisi di alam barzakh nanti niku tergantung tingkat kesadarannya di sini. Jadi kondisi di alam akhirat nanti itu tergantung kondisi, situasi, ruhani, keadaan batin orang di sini. Mulane kan dawe ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu tergantung gitu. Nah, panggonan sing ora
tenang niku sekali lagi niku teng pikirane kula jenengan sami. Makanya teknik yang kedua selain memperhatikan keluar dan masuknya nafas, kita sering mengaitkan inti akal ke dalam hati. Jadi ketemu sering terkoneksi dengan yang sejati atau hati nurani. Niku caranya demikianlah. Sering memperhatikan nafas dimanapun dan kapanpun. Oh kagian eling maning, oh belajar maning, eling maning, iku gue. Terus mengenai makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah atau pengenalan kembali kepada Allah. Secara umum manusia kabeh wis makrifat atau sudah mengenal Allah. Keterangannya sudah sering saya bolak-balik. Tapi kembali lagi penerimaannya sesuai dengan masing-masing lah. Jadi mengenal kepada Allah satu golongan kelompok sing esih butuh dalil. Kelompok pertama. Kelompok kedua sing wis ora butuh dalil. Syatana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Aduh temenanan atau ada jarak antara orang yang mengambil dalil langsung dengan adanya Allah atau wong sing esih nganggo dalil atas Allah. Jadi ada dua kelompok orang yang mengenal Allah kembali. Ada yang langsung mengenal Allah kepada zatnya atau dirinya atau adanya. Niki ciri-ciri wong sing sampun budul mengenal adanya Allah. Gue ciri-cirinya satu, dheweke wis mengembalikan adanya atau rumangsa anane tebalek nama ring anane Allah. Niku sejatine Islam. Wa may yuslim wajhahu lillahi, barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, ke maksudnya dewek wis ora ngaku-ngaku anak, tapi dikembalikan kepada adanya Allah, itulah Islam. Sebagaimana perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara total, lahir dan batin. Yang saya maksud adalah batin, nggih. Batin wis ora melu-melu ngaku anak, itu namanya tauhidud dzat. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah orang yang mengenal Allah kembali lewat dalilnya, dalil perbuatannya. Ini namanya tauhidul af'al. Kau percaya anane Allah? Ya percaya. Buktinya apa? Gunung sih, srengenge, bumi, langit. Lagi sing gawe siapa? Kan sing gawe Allah. Jadi dia baru tahu kembali mengenal Allah, baru sampai pada tahap niku apa? Ayat-ayatnya Allah. Belum sampai kembali kepada langsung kepada pengenalan adanya Allah. Niku. Jadi itu ada dua kelompok. Lah. Terus apa jenenge? Yang dikehendaki Allah itu bagaimana? Ya, yang dikehendaki Allah ya yang penting mengenal kembali kepada Allah. Cuman ya gue mau ana sing dadi dogna seblege jedhe, ana sing esih apa ya? Tertutupi. Esih samar.
anggar Arab. Lah kowe kok kepriwe? Ya moga-moga kabeh-kabeh ditampal ya. Sing dijaluk ya kabeh-kabeh ditampa nang ngarsane Gusti Allah. Ora kerang-kerangan lah sing fleksibel wae. Sing ora kembali mengenal Allah secara sebagaimana awalnya, lah mengko kan wong sing gawe ora paham ya Allah, sing gawe paham ya Allah. Melah sing ora paham terus melah yes ora apa-apa. Cuma perlu kita ketahui sebab-sebabnya kan perlu nggih. Nanti mungkin ada langkah antisipatif lah. Langkah antisipatif nggih kajian sing kados niki. Langkah antisipatif kenapa manusia tidak bisa mengenal kembali Allah itu faktornya apa? Faktor kenapa manusia tidak kembali mengenal Allah ya di antaranya al-mawani. Nek boten rampung diterasakan pertemuan ngajeng nggih. Al-mawani min ma'rifatillah, penghalang-penghalang yang kemudian mengganggu atau menghalangi orang itu kembali mengenal Allah. Siji, ada dua kelompok besar ya. Pertama, maradus syahwat. Maradus syahwat itu adalah penyakit syahwat. Sebenarnya sih syahwat, nafsu syahwat itu bukan penyakit, tapi sudah sangat kronis sehingga bisa menjadi penyakit batin loh ya. Siji yaitu al-fisku. Al-fisku itu apa? Pendosa. Kalau dalam kajian fikih fasik itu ada dua golongan. Siji nglakoni dosa gede ning orang ndak tobat. Lah dosa gede ki apa bae? Nang Kanjeng Nabi diterangna. Nggih. Menduakan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, sengaja meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, sengaja ditinggalkan. Terus nomor selanjutnya melanggar aturan-aturan Allah yang jelas dilarang. Ya pirang-pirang niku fasik. Niku kudu ditobati. Kudu ditobati. Anggar ora tobat berarti esih kenang stempel fasik. Orang fasik kuwi kepriwe orang fasik? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu lan ojo kaya wong-wong sing kelalen maring Gusti Allah. Wong sing kelalen maring anane Allah, mongko Allah arep nglalenaken maring awake dhewe wong kuwi. Ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Kelompok yang kedua adalah nglakoni dosa cilik tapi terus dilakukan orang mipil ditobati. Dosa-dosa cilik lah, tapi tidak menyadari bahwa itu dosa sehingga tidak bertobat. Inilah orang-orang fasik. Ini menjadi penghalang orang itu mampu mengenal Allah kembali. Nomor lorone al-kibru, penghalang-penghalang yang menjadikan orang tidak bisa mengenal Allah kembali. Kibir niku sombong. Sombong niku tidak mau menerima yang hak. Jelasnya dia itu ngelawan ketentuannya Allah. Ya. Lah sombong ini muncul dari mana? Muncul dari nafsu. Menyombongkan diri karena ya sebab-sebab sombong banyak. Satu, harta. Kemudian nomor loro tahta,
Nomor 3 ilmu, nomor 4 rupa. Ini yang sering menjadikan manusia itu sombong. Jadi yang wong suki sombong ya memang setelane. Lah kok ana wong melarat sombong Gusti Allah kesum maring wong sombong, tapi luwih kesum luwih gedeng maring wong sing melarat sombong. Gusti Allah gedeng maring wong jabatan dhuwur sombong. Iki jabatan ora duwe tapi kemlitak. Nah, sombong itu munculnya dari mana? Dari nafsu. Nafsu lawamah nek mboten amarah. Nah, muncul kesombongan itu diawali karena apa? Menungsane diawali ngaku-ngaku aku sing anak. Diawalinya dari situ. Jadi untuk mengantisipasi sombong segala macam ya debalek nak anane dewek. Aja ngaku-ngaku anakku beres. Jane anak simple sing simple. Tapi karena bagian masih aku bayar papaku ya berhati-hatilah. Berhati-hatilah selalu dihinggapi sombong. Aku. Itu jadi tipis sekali ya. Tipis antara kesadaran dan tidak sadar. Al-zulmu ya perbuatan dolim. Perbuatan dolim ki ora sing sak pase. Sing hubungannya karo Gusti Allah ya bisa diarani dolim. Sing kudu dilakoni ora dilakoni, sing kudu dihindari dilakoni bolak-balik. Tapi pada prinsipnya zulmun sebagaimana riwayat Bukhari itu adalah syirik. Syirik lagi ini. Terus kemudian masuk dalam kelompok yang menjadi penghalang mengenal Allah terkait syahwat adalah al-kadibu, goroh. Goroh kan negor roh. Antara mulut dan hati orang padha. Angger sing wis parah, jangankan ngomongnya menenge beng lombo. Ini kembeng lombo kan parah. Jadi solusinya fasek bagaimana? Solusi fasek wong sing kadang nglakoni dosa gede ya ditobati kembali kepada jalur yang benar. Ketika nglakoni dosa-dosa cilik ya istighfar, sadar gagian sadar, itu solusinya. Terus kibir sombong kepriwe? Ya terbalik namane aja aku mau dadi ora sombong. Muncul sombong karena aku ne anak sih. Lah niku sifate iblis. Kadang-kadang krono ibadahe karena kesolehane jen gelem sombong. Wae luput maning, apa maning sing wis ora saleh metakil sombong. Lah solusine priwe? Solusine ngajang aku wis lah. Aja daku. Ngamal soleh aja aku, urut-urutannya kayak gue. Dunyane aja di aku, jabatannya aja di aku. Lah sing sok ngaku-ngaku apa? Ya aku ngaku ana sih masalahnya. Angger aku anane aku dibalekna anane Allah, ya wis rampung. Dadi bubut sekang oyote. Lah solusane dolim ya kudu tepas-pasna lah, dhewek kan ngerti sing paske lumrahe kepriwe wong. Nggih. Tepas-pasna sing hubungane karo Gusti Allah pase kepriwe dilakoni. Asline Gusti Allah ora bisa didolimi
ning krana menungsa kuwi sejatine ndolimi awake dhewe. Karena wong kuwi arep ngunduh pakertine dhewe-dhewe. Terus solusinya priwe ya, solusinya wong ki yang sing pas-pas bae lah nggih. Sing lumrah-lumrah bae, aja sing ora lumrah. Kemudian solusi daripada dusta atau wong lomboni, tanyakanlah pada hati nurani, karena hati nurani tidak mungkin berbohong. Anane wong lomboni ku krana kepentingane nafsu, kepentingane aku. Tapi kudu ngelatih kejujuran dari hati nurani. Terus maradus syahwah yang selanjutnya, penyakit syahwat adalah kathratul ma'asi, akehe maksiat. Ngaso itu duraka ke orang ngepasi karo apa sing dikersakaken Gusti Allah. Inilah yang masuk al-maghdubi alaihim dalam surat Al-Fatihah. Jadi jangan merasa kita salah aman dari murka Allah. Ini 4 kelompok ini atau 5 ini masuk al-maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini masuk yang fasik, kibir, zalim, bohong dan akeh maksiat. Lor papanya maksiat tapi kan sehat. Itu namanya istidraj. Istidraj itu dilulu, ngerti dilulu? Dablong-ablong tapi orang debanting. Donggrong. Tapi mengko akhirat sikat gig sekayangnya. Gue aja merasa aman. Jadi nafsu sing esi pada bengkok, kue mipil delembang-lembang napa? Karena kue apa? Salah baru batin. Awak mawon nang ora barut sikile priwe? Bayi. Ya pating bengkok ora kena. Nah, kemudian kelompok kedua yang menjadikan orang tidak bisa mengenal Allah kembali itu maradus syubhah. Lara tapi lara sing samar atau orang kena. Pertama adalah al-jahlu, bodoh. Kenapa wong bodoh? Ora gelem golek kaweruh. Ya. Angger orang gelem golek kaweruh, ya bodoh. Nah, ini ada beberapa kelompok. Ana wong sing bodoh rumangsa bodone akhirnya gelem golek kaweruh. Ana sing kemudian bodoh tapi rumangsane pinter. Dia lebih parah maneh. Nggih. Bodoh ora ngerti, bodone malah justru rumangsa pinter. Ya, ini orang tersesat yang masuk pada ayat wairil maghdubi alaihim walad, orang-orang yang tersesat. Kemudian pada kelompok maradus syubhah, penyakit yang subhat atau samar, al-irtiyab, ragu-ragu ya syak nang ora yakin anane Gusti Allah. Jadi dalil-dalil yang secara fisik ini jadi ya untuk meyakinkan adanya Allah. Tapi ketika dihadapkan dengan kondisi batinnya sendiri, maka kadang-kadang mau diucap kayak gitu, ujarku aku ya sholatnya wis sregep, wiridane sregep, dan rezekine sih sregep. Lah gue ragu-ragu berarti. Kayak sing ibadah ora, mensunah, rezekine lancar. Berarti ragu-ragu. Itu permainan pikiran, permainan perasaan, jangan sampai keliru ya. Itu permainan tok. Tapi karena orang itu tidak sadar, pikiran dan perasaannya dianggap ini aku. Ya, itu tertipu berarti. Ya, tertipu oleh pikirannya sendiri, tertipu oleh perasaannya sendiri. Kalau sudah disesatkan seperti itu, kira-kira sing awe hidayah sama.
Allah tok. Banyak orang yang tersesat tapi rumangsane lagi bener. Itu ada seperti itu. Terus kemudian yang masuk pada ayat ad-dallin itu adalah al-inhiraf, orang-orang yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Ya, menyimpang dari menyimpang ke salah jalur lagi, salah jalur. Angger wis salah jalur, sing kudune Cibarang maring arah ngulon kok ngetan ya ora bakal ketemu kecuali ngubeng itunya. Pirang tahun betul Cibarang. Terus kemudian yang terakhir yang menjadikan manusia itu tidak bisa atau sulit kembali mengenal adanya Allah itu al-ghaflah. Ghaflah itu lalai. Lalai itu ya kelalen. Prinsip dasarnya menungsa itu dilahirkan dalam kesadaran Tuhan. Bayi dilahirkan itu berada dalam kebersamaan atau berada pada adanya Tuhan, sadar Tuhan. Wis kayak bela gampangannya. Allah kan meliputi langit bumi nggih, meliputi lahir batin manusia. Bayi lahir jebrot wis nganggo anane Allah. Ya. Bayi tidak pernah merebut adanya Allah dengan pengakuannya. Aku sing anak ora, bayi ora kaya gue. Makanya fitrah. Itu kesadaran hati, kesadaran nurani. Tapi semenjak bayi itu lahir, bertumbuh, umur 2 tahun, utek kekelebon sesuatu lewat mata dan telinga dari eksternal dirinya, akhirnya dia mulai memasukkan informasi-informasi yang sebenarnya tidak perlu diakui, cukup diamati saja. Nah, pada puncaknya bayi bocah-bocah gue mau mumayyiz ngerti jenenge dhewe nggih. Terus kemudian akhirnya sing lanang ngimpi matu mani, sing bayon sing wadon niku haid nggih. Niki ghaflah, keakuannya harus dihilangkan. Kon maca syahadat mani, kon benar-benar mengakui adanya Tuhan lagi. Nah, seringkali terjadi ketidaktepatan bahwa syahadat kuwi mungkur ning lambe ora tinggi moni. Akhirnya apa? Ini ku wau ghaflahnya merajai, mendominasi. Akhirnya ya gue mau. Jadi syahadat asline niku kudu digembol maring ngendi bae, bersaksi menyadari adanya Tuhan utawa eling utawa zikir kudu digembol maring ngendi bae, ngalor ngidul ngetan ngulon. Maka syahadat itu ya ilmu laku, bukan ilmu teori. Jadi kalau kemudian memahami ilmu syahadat ini teori, keliru, karena dari teori harus laku. Nah, ketika gembol syahadat ngalor ngidul ngetan ngulon niku nggih salat. Niku isine salat. Salat itu menyadari Allah. Nah, kalau di dalam salat kok masih mayeng-mayeng, berarti syahadatnya esih kudu didandani. Orang mung sekedar percaya karena buktine gunung, buktine bumi, tapi jebule ketika kon salat esi aya geyek, berarti syahadatnya esi kudu didandani. Maksudnya kayak piye? Tergantung sama sing terima. Wong jurusannya saya. Nggih. Wong sing wis syahadate pas lan bener, mawon esi tetep ana gangguan angan-angan. Ning apa maning sing syahadate urung pas, urung ngerti gustine nggo pantogan nalikane salat, nggo tuk nalikane salat, kok urung ngerti tuk-tukane. Ya,
urung ngerti jurusane kok wis ana pangriduangen angen pirang-pirang, akhirnya mari ngendi kowe? Tambah ngayat. Nggih niku mawon ingkang saged kula aturaken saderenge dipun tutup bok pilih wonten pertanyaan kawula sumanggaken.